Ini enak banget tuh. Bunda tahu nggak aku lagi di mana? Abi ke sana dulu. Bentar ya. Aku lagi enggak bawa ini, aku lagi enggak bawa tripod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, aku lagi masih berada, ini hari kedua aku di Garut. Jadi kita itu lagi jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya nggak niat. Jadi aku kesini itu nggak bawa baju ganti, nggak bawa make up sama sekali. Bener-bener ini padahal enggak sih bawa baju ganti, cuma yang ada di mobil aja. Jadi aku ini cuma pakai daster. Oke teman-teman, sekarang aku mau sedikit cerita tentang Aiko Gamis. Jadi untuk sekarang itu Aiko Gamis itu udah mempunyai manajernya sendiri, yaitu bulan kemarin itu kita ngangkat Teh Sophie jadi manajer. Apa sih, kenapa sih Bunda Aiko sekarang kok jarang terjun kayak gitu? Kenapa sih sekarang Bunda Aiko jarang balesin chat, jarang terjun di Aiko Gamis? Itu karena faktor pertama kayak gini. Jadi semakin kesini itu Aiko Gamis itu semakin sibuk, semakin nggak beraturan. Kenapa kok makin nggak beraturan? Karena kita itu belum mempunyai orang yang diangkat jadi manajer, itu kita belum punya. Pada akhirnya semuanya itu jadi keteteran karena admin banyak, tapi mereka itu nggak ngerasa mempunyai kewajiban untuk ngurusin semua. Nah sekarang dengan diangkatnya manajer itu, aku itu lebih leluasa, karena kalau di rumah itu kadang aku harus belanja kain, kadang aku juga harus ngurusin DTA, kadang aku juga ada acara keluarga kayak gitu. Dengan otomatis si Aiko Gamisnya itu nggak terlalu banyak terbengkalai karena kayak gitu. Nah sekarang dengan diangkatnya Teh Sophie sebagai admin, aku ini bisa setidaknya kalau lagi penat aku bisa jalan-jalan tanpa harus memikirkan kerjaan kayak gitu. Jadi kayak gitu Bun. Jadi sekarang Bunda Aiko sekarang ngapain aja? Jadi karena kita itu sekarang udah produksi langsung, jadi aku itu lebih fokus ke nyari model, nyari apa sih yang lagi ngehits, terus nyari bahan. Pokoknya aku lebih fokus ke untuk produksi di Aiko Gamis sendiri. Karena kalau dulu itu aku nggak usah capek-capek nyari, nggak usah dulu itu aku nggak usah nyari capek-capek nyari modelnya kayak gimana, nyari model, nyari bahan, nyari tempat yang murah. Nah dulu itu aku nggak kayak gitu, karena emang dulu itu kita ngambilnya dari konveksi langsung kayak gitu. Kalau sekarang itu kita terjun sendiri, dengan otomatis aku itu waktunya makin banyak kebagi. Nah sekarang untuk bunda-bunda yang mau join di Aiko Gamis, bunda boleh hubungi manajer Aiko Gamis. Itu aku sempet sematin nomor CS Aiko Gamis itu jadi nomornya Teh Sophie. Jadi Teh Sophie itu apa? Teh Sophie itu untuk yang partai-partai. Sekarang aku cuma broadcast aja untuk ngubunginnya itu ke Teh Sophie kayak gitu ya. Untuk yang partai pun kan kalau dulu itu partai itu ke aku, nah sekarang itu enggak. Gitu Bunda. Jadi banyak yang bertanya, Bunda Aiko gimana sih cerita Bunda kayak gitu, awal mula Bunda usaha Gamis itu gimana. Nah untuk awal mulanya itu aku juga sama kayak bunda belanja ke aku cuma sekodi dulu. Nah aku pun dulu kayak gitu, aku pertama kali dulu bikin jualan itu, aku pertama kali modalnya itu cuma untuk 1 kodi Gamis. Enggak, pertama kali usaha itu aku bikin Gamis. Jadi pertama kali itu aku belanja kain 8 juta kayak gitu.
Pertama kali itu aku belanja kain 8 juta, dan setelah jadi baju dan ongkos jahit dan lain-lain itu jadi 12 juta. Dulu aku fokus jualannya di IG, di FB enggak terlalu ya, di IG intinya. Jadi aku nyasarnya itu ke kalangan tengah ke atas. Nah, itu ternyata nggak jalan sama sekali. Aku modal 12 juta itu cuma jadi 4 juta. Berarti itu aku bukan untung kayak gitu. Aku berarti bener-bener rugi banget. Nah, dari situ aku sempat vakum dulu nih. Aku sempat vakum berapa bulan ya, aku sempat adalah 1 tahun ya. Aku vakum 1 tahun. Terus aku nyoba lagi belanja. Aku nyoba lagi belanja 1 kodi kayak gitu. Aku nyoba lagi belanja 1 kodi, aku foto-foto sendiri dan aku jualin. Nah, ternyata itu laku banget. Dan aku belanja lagi kedua kalinya itu 50 piece, aku inget ya. Terus ketiga kalinya karena jauh, dulu aku belanjanya di Cirebon, tapi untuk jahitannya sama bahannya itu kurang nyaman. Nah, aku nyari-nyari di Bandung, dapatlah di Bandung. Nah, untuk di Bandung juga sama, untuk harga itu nggak bisa bersaing. Aku berjalan berapa tahun ya, ada mungkin gini, aku ngerasa ya, Bunda, kalau Bunda tahu, Bunda sekarang ya ke aku, Bunda ke aku itu enak, tinggal Bun pesen, aku broadcast, karena aku broadcast untuk yang stok yang lagi ada, aku broadcast semua. Nah, udah di broadcast, Bunda kan tinggal pesan-pesan aja tuh, pesan-pesan aja, Bunda langsung nanti sama admin dipisahin. Aku nggak kayak gitu Bun dulu. Aku itu dulu mau barang itu, aku datang ke tempat konveksi itu jam 8 malam, terus dapat barang itu jam 3 subuh. Coba bayangin Bunda, enggak tiap hari sih, seminggu berapa kali ya kita ngantri di konveksi, datang jam 8 malam, pulang jam 3 subuh. Apalagi kalau puasa bener-bener ngerasain capek banget kayak gitu ya. Terus kasihan anak, aku nitipin anak ke mama, terus aku kadang mama suruh nginep di rumah aku kayak gitu, karena emang aku harus berangkat jam 8 malam dan pulang jam 3 subuh kayak gitu. Sedangkan di rumah nggak ada siapa-siapa yang bantu-bantu pun tiap hari pulang kayak gitu. Nah, bertahun-tahun ngerasain kayak gitu kan capek Bun, aku ngerasa capek kayak gitu. Nyari apa sih kita gitu, nyari apa sih sampai segininya gitu. Nah, mulailah aku dari situ, oke, aku mau produksi sendiri kayak gitu. Dengan aku nggak punya basic ngejahit, aku nggak tahu tempat bahan di mana kayak gitu. Aku bener-bener itu dari nol banget ya. Aku beraniin untuk membuka produksi sendiri. Awalnya aku ngemaklun, aku beli kain, terus aku dijahitin ke satu tempat tukang jahit, terus dimaklunin. Nanti si jumlah beli kain jadi kalau ngemaklun itu kayak gini, jadi enggak upah sistemnya kayak gini. Jadi kita beli kain, disimpan di tukang jahit, nanti tukang jahitnya yang ngitungin habis berapanya dari ngejahit, dari segala-gala, dari benang, listrik, semua. Nah, nanti tukang jahitnya ngejual lagi ke aku, barang dari aku, kain dari aku, tukang jahitnya ngejual lagi dari aku kayak gitu. Nah, jadi itu sistemnya ngemaklun. Udah kerja ngemaklun, karena aku nggak bisa kontrol kan, nggak bisa. Nah, dulu itu kendalanya itu banyak barang yang nggak sesuai sama keinginan karena jauh kan. Aku tinggal di Ranca Ekek, sedangkan ngemaklun aku di Soreang. Nah, aku udahlah nggak ngemaklun lagi, masih ada sebagian yang ngemaklun, tapi aku putuskan untuk punya konveksi sendiri. Awal mula cerita konveksi sendiri gini Bunda ya. Jadi aku itu awal mula konveksi sendiri itu karena lihat orang-orang di sekitar aku banyak yang pengangguran kayak gitu ya. Terus karena di PHK, dan ada di Ranca Ekek itu satu pabrik khusus jahit, itu semua karyawannya dipecat, semua karyawannya di PHK. Jadi nggak ada satupun karyawan, dan itu pabriknya pindah kayak gitu. Itu
untuk penjahitnya itu. Jadi itu pabriknya itu ngejahit dengan kualitas untuk diekspor keluar. Jadi otomatis yang karyawan-karyawan di situ itu jahitannya rapih-rapih kayak gitu. Nah, udah di PHK itu otomatis kan banyak yang pengangguran kayak gitu. Aku ngerasa miris kayak gitu. Terus banyak keluarga juga yang bisa ngejahit tapi mereka nganggur. Bukan nganggur, maksudnya kan kalau di kampung itu ngejahit paling seminggu cuma ada 5, 6. Jadi itu menurut aku nggak memenuhi kebutuhan mereka. Nah, aku kayak gini lah mikir, aku belum berani karena aku itu emang nggak punya dasar untuk konveksi ataupun ngejahit ya. Nah, udah kayak gitu aku ya udah deh bismillah kayak gitu. Nah, karena aku takut, aku cerita sama suami mau kayak gitu ya. Terus karena masih banyak pertimbangan dan takut dilama-lamain, aku beranikan diri, dia aku mau pergi kayak gitu. Aku pergilah ke tempat jual mesin-mesin. Nah, aku pulang bawa mesin 6 kayak gitu. Aku pulang bawa mesin 6. Terus kata suami gini, siapa yang ngejahitnya? Ini siapa yang ngejahitnya? Gak tahu. Aku masih ngomong kayak gitu, siapa yang ngejahitnya? Gak tahu. Yang motongnya juga siapa? Gak tahu. Nah, karena udah belilah itu si mesin, aku carilah penjahit. Aku cari penjahit. Alhamdulillah untuk penjahit itu enggak susah untuk nyari, karena emang kata aku juga banyak orang yang di PHK. Udahlah dapat penjahit. Nah, kita ngejahitnya itu di rumah mama. Jadi awal pertama ngejahit itu di rumah mama. Udah dapat penjahit, otomatis mesin, sedangkan aku belum punya mesin potong, belilah semua peralatan jahit dan ngejahit kita di rumah mama. Nah, di rumah mama karena mama itu sendiri, anak-anaknya masih pada mondok, sedangkan ayah aku udah nggak ada kayak gitu. Jadi lama kelamaan makin banyak karyawan, makin berisik mesin, sedangkan posisi aku adanya di pesantren kan nggak enak juga. Dan alhamdulillah Allah ngasih rezeki lebih. Nah, belilah aku rumah khusus untuk produksi jahit kayak gitu. Jadi sekarang ngejahitnya udah punya, aku benar-benar Allah nunjukinnya itu. Aku sekarang punya tempat jahit dengan fasilitas 7 kamar, 4 kamar mandi, dan tempat jahit yang luas kayak gitu. Jadi untuk orang-orang sekarang kan penjahit aku nggak hanya dari orang sekitar, ada orang Bogor, ada orang Garut, ada orang Cicalengka, ada orang Cirebon kayak gitu. Malahan kebanyakan yang 3 itu orang Cirebon. Jadi alhamdulillah mereka punya kamar masing-masing, meskipun ada yang 2 orang kayak gitu. Jadi ya Allah, benar-benar Allah ngasih jalan itu gini ya. Menurut aku Allah itu kurang baik gimana, bukan masalah rezeki aja ya, Allah itu benar-benar baik banget. Udah kayak gitu terus alhamdulillah juga aku bisa ngebantu orang. Jadi sekarang udah punya, alhamdulillah udah punya banyak, lebih dari 20 karyawan, dan alhamdulillah banget sekarang itu aku udah daftar haji bareng sama ibu, bareng sama suamiku kayak gitu. Jadi menurut aku Allah itu kurang baiknya di mana kayak gitu. Allah itu benar-benar maha baik banget, sedangkan kita itu ibadahnya masih sisa. Ibadah itu sisa dari kesibukan, bukan kesibukan itu mengisi waktu menunggu ibadah. Aku ngerasanya belum kayak gitu. Jadi itu deh perjalanan aku sampai dari awal mula jualan sampai akhirnya alhamdulillah mempunyai banyak karyawan. Jadi awal mulanya itu kayak gitu. Jadi pesan aku untuk bunda-bunda itu, aku jadi nangis. Jadi pesan aku untuk bunda-bunda, jadi nggak usah putus asa. Jadi menurut aku itu nomor 1 itu niatin dalam hati itu yang baik. Jadi niat usaha itu bukan semata-mata karena ingin memperkaya diri kayak gitu. Menurut aku ya, ini menurut aku, dan mudah-mudahan benar kayak gitu. Aku niatnya masih benar kayak gitu. Jadi intinya ke situ dulu. Niat awalnya itu benar-benar diniatin dengan baik, ingin bantu suami, ingin bantu orang kayak gitu. Terus belajar dengan tekun. Jadi nggak usah gampang menyerah.
sepertinya kita itu menurut aku keluhan bunda-bunda yang aku rasain, yang bunda-bunda sering curhat ke aku, teh aku posting di sini nggak laku, aku posting di sini nggak laku, aku posting di sini nggak laku. Pada akhirnya bunda-bunda bosen. Nah itu kunci awal nggak berhasil dalam usaha itu kayak gitu. Jadi bunda cepat menyerah. Aku juga dulu sama bunda, aku dari FB terus ke IG, aku dari IG pertama jualan itu di sekitar rumah, terus ke IG, terus ke FB, terus ke Shopee, ke Bukalapak, ke Lazada, dan alhamdulillah karena nggak putus semangatnya, jadi menurut aku alhamdulillah udah ada di titik ini kayak gitu ya, alhamdulillah banget. Tapi aku ngerasainnya itu aku belum sukses banget. Aku belum sukses, masih banyak orang yang sukses. Hai, nih aku dibawain ini, maaf ya ini bukan endorse. Aku dibawain pop mie sama Aitmam, ini bukan endorse, aku makan mie sedap. Jadi kemanapun itu pasti kalau mie itu dibawa, karena emang kita keluarga kita itu doyan mie. Gini deh. Jadi untuk bunda-bunda, pesan aku sekali lagi ya, jangan menyerah, jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun kayak gitu. Jadi bunda-bunda tetap semangat untuk berusaha, luruskan niat. Menurut aku itu pertama itu luruskan niat, jangan niatnya itu punya penghasilan, ingin poya-poya sendiri atau ingin, jadi luruskan niat ingin membantu suami, ingin punya tabungan untuk anak-anak kelak kayak gitu. Dan sini Aitman sebelah sini, dan di sini, dan mudah-mudahan nanti Allah ngasih jalan yang terbaik. Aitman, Umi itu sibuk enggak? Sibuk. Sibuk. Jadi kurang waktu untuk Aitman ya. Jadi itu aku rasain. Tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya manajer, aku bisa jalan-jalan sama Aitman. Aku kadang yang suka ngajarin Aitman belajar siapa? Sekarang Aitman belajar suka sama siapa? Jadi sekarang aku bisa ngajarin anak belajar, terus belajar bersama. Kadang jadi punya waktu untuk bermain sama Aitman kayak gitu. Terus iya, terus ya jadi sekarang Aitman udah agak punya waktu sama Umi ya. Jadi gitu. Kalau dulu itu ini diurusin sama bibinya, jadi sekarang bibinya udah nikah. Dulu kalau berangkat sekolah sama bibinya, terus kalau apa-apa itu sama diurusin sama bibinya, sama Teh Nisa atau admin Nisa, itu sekaligus orang yang ngebelajarin Aitmam. Kalau sekarang itu alhamdulillah agak punya waktu, meskipun belum full itu aku punya waktu untuk sama Aitmam, sama suami juga. Hai Adi. Hai. Jadi kita udah agak punya waktu dengan, jadi intinya harus tertata. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Teh Sophie lihat, mudah-mudahan Teh Sophie makin semangat. Terus banyak kritik dari kami, Teh Sophie bisa menerima. Mudah-mudahan makin maju Aiko Gamisnya dengan manajernya dipegang oleh Teh Sophie. Jadi kita sama-sama belajar ya Teh Sophie. Segini dulu untuk bunda-bunda. Kalau ada kritik dan saran boleh bunda langsung dikritik aja apa kekurangan kita ya. Jadi segini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah.